Kerusakan dahsyat menimpa Indonesia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bencana musibah malapetaka menimpa seluruh rakyat Indonesia. Maka kita harus senantiasa eling lan waspada, senantiasa ingat dan waspada, karena kerusakan sudah mengancam di mana-mana di seluruh wilayah Indonesia. Mengapa Indonesia dikepung dengan adanya bencana musibah malapetaka? Apakah ini memang hanya sekedar fenomena alam biasa, ataukah memang karena ulah manusia? Jawabannya, kalau kita orang yang beriman yang meyakini Al-Quran, maka tidak ada satu bencana pun melainkan karena ulah manusia. Ini bagi orang yang beriman. Karena ulah manusia yang hidup di atas alam ini, mereka membuat kerusakan, maka alam pun akan membuat kerusakan. Namanya kerusakan alam akan jauh lebih besar, lebih dahsyat. Coba kita lihatlah kehidupan masyarakat di Indonesia, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Di dunia nyata, yang mayoritas umat Islam itu ada di Indonesia, tetapi jarang sekali di kampung-kampung dan di kota-kota di setiap RT mengadakan pengajian Al-Quran. Jarang sekali, orangnya pada sibuk, masing-masing sibuk, masing-masing hanya mengurusi kesenangan pribadi-pribadi. Kehidupan mereka sudah mulai nafsi-nafsi, sehingga inilah yang menyebabkan kerusakan di mana-mana. Jarang sekali orang yang peduli pada agamanya. Kita lihat di kampung-kampung, setiap RT itu mayoritas beragama Islam. Tetapi kalau pengajian membahas Al-Quran jarang sekali, kan aneh. Yang namanya umat Islam, orang Islam itu pedoman hidupnya adalah Al-Quran. Tetapi aneh, di RT-RT itu, di setiap kampung di seluruh Indonesia jarang sekali. Kalau yang ngaji paling anak-anak pengajian itu baru belajar membaca Al-Quran. Sedangkan remajanya sudah mulai lepas. Orang tuanya apalagi. Orang tuanya sudah mulai sibuk hidup nafsi-nafsi. Itu di dunia nyata. Mulai dari pejabatnya sudah mulai sibuk tentang kehidupan pribadi-pribadi. Pejabatnya ribut, hanya urusan saling ingin eksis antar golongan, antar partainya mereka. Ini para pejabatnya. Belum lagi para ulamanya, para santrinya. Mereka juga sudah mulai sibuk dengan kehidupan duniawi. Bahkan ilmu agama saja diperjualbelikan di mana-mana. Kemudian rakyatnya seharusnya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi justru rakyatnya ini banyak yang tidak jelas, tidak menentu. Apa yang mereka lakukan hanya untuk duniawi. Mereka hanya mengejar kesenangan-kesenangan. Sedangkan di kehidupan dunia maya, bisa kita lihat, sekarang ini hampir setiap orang memiliki handphone, memiliki HP. Dan orang Islam di Indonesia paling banyak penduduknya. Sehingga orang Islam di Indonesia bisa kita lihat aktivitas mereka tatkala menggunakan handphone atau HP. Konten-konten yang merusak itu sangat ramai sekali disukai oleh orang Indonesia. Konten-konten yang merusak, mulai dari konten-konten maksiat. Konten maksiat itu macam-macam. Mulai dari konten yang syur, yang hot, itu ramai. Konten-konten adu domba yang menjelek-jelekkan orang lain, saling jatuh menjatuhkan, ramai. Jadi kalau konten-konten maksiat atau konten-konten yang saling jatuh menjatuhkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, itu ramai. Jadi seolah-olah orang Islam Indonesia itu hanya sebagai buih di lautan, terombang-ambing di sana sini. Enggak jelas. Sedangkan konten-konten yang bersifat pembangunan, membangun, pendidikan, pengajian, itu sepi. Sepi di mana-mana. Konten-konten merusak lebih disukai oleh kebanyakan orang Islam di Indonesia daripada konten-konten yang membangun. Oleh sebab itulah
Sudah tiba waktunya Indonesia akan segera rusak dari berbagai macam aspek. Mengapa Indonesia akan segera rusak dari berbagai macam aspek? Karena memang mentalnya lebih suka konten-konten atau kegiatan yang merusak. Kita lihat sajalah kegiatan-kegiatan yang merusak, mohon maaf nih ya, artis-artis yang tidak mendidik, yang merusak-merusak itu rame. Dan sekarang ini kan setiap orang punya, banyak orang yang memiliki konten-konten di YouTube. Nah, konten-konten yang merusak itu selalu ramai. Nah, kalau konten-konten yang merusak selalu ramai, sedangkan konten-konten yang membangun selalu sepi, lalu untuk apa Indonesia ini akan membangun? Dengan apa? Ya, Indonesia ini ya pantasnya rusak. Rusak dari berbagai macam aspek. Nah, kalau Indonesia sudah rusak, ya salahkan sendiri. Karena memang mental dan moralnya orang-orang sudah rusak. Mulai dari aspek agama rusak, moralnya rusak, akhlaknya rusak, etika rusak, budaya rusak, adat istiadat rusak, sosial politiknya rusak, tata negaranya rusak, hukum-hukumnya juga rusak, ekonominya rusak. Hingga aspek lingkungan dan alam pun juga ikutan rusak. Maka sudah saatnya berbagai macam bencana, musibah dan malapetaka akan segera menimpa masyarakat Indonesia yang akan membuat kerusakan sangat dahsyat. Karena memang ulah mereka sendiri. Inilah yang sudah dijelaskan oleh Allah, dhuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan. Itu karena sebab ulah tangan manusia itu sendiri. Sehingga Indonesia ini mohon maaf, kalau hujan-hujannya Masya Allah kelewat batas. Petir menyambar-nyambar, badai angin, topan angin di mana-mana kalau hujan. Nah, kalau pas waya kering, keringnya juga sampai kelewat batas. Keringnya hingga kekeringan, banyak orang yang tidak bisa mendapatkan air bersih. Nah, sekarang ini sudah terjadi gempa di mana-mana, walaupun toh kekuatannya masih di bawah 7 skala Richter. Masih di bawah 7 magnitudonya. Nah, nanti kalau sudah 6, naik ke 6 magnitudonya, kemudian 7, ini sudah sangat bahaya. Seluruh daerah di Indonesia ini bisa rusak hancur-hancuran. Oleh sebab itulah mari kita hormati orang-orang yang senantiasa berjuang memperjuangkan agama, terutama guru-guru ngaji yang ada di kampung-kampung. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.